Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Ibrani 3. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus. Surat ini ditulis kepada sekelompok orang Kristen Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan dan keputusasaan karena percaya kepada Kristus, sehingga ditindas oleh banyak orang-orang Yahudi. Di bawah perjanjian yang lama, Musa adalah rasul atau orang yang diutus oleh Tuhan dengan kekuasaan Tuhan.
dan Harun adalah imam besar. Tetapi di dalam Kristus kedua jabatan itu telah digabungkan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudaraku, keselamatan kita itu bersyarat, yaitu kalau kita sungguh-sungguh terpelihara di dalam kasih karunia Allah dengan cara hidup tekun dalam iman dan kekudusan sampai akhir kehidupan. Ya. Kepastian keselamatan bagi orang yang percaya itu tidak akan ada kalau dia terus menerus berbuat dosa dengan sengaja, tidak mau bertobat. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 16 dikatakan bahkan akan dimuntahkan. Sebab itu penulis surat Ibrani menekankan bahwa Alkitab adalah pengertian dasar yang sungguh-sungguh diilhami oleh Roh Kudus, bukan hanya tulisan manusia. Firman Tuhan adalah perkataan Roh Kudus menyatakan kehendak Tuhan bagi gereja, bagi kehidupan orang yang percaya. Ayat 7-11 mengatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Penulis menunjuk kepada ketidaktaatan orang Israel. Setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka masuk ke padang gurun, dan akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah peringatan bagi kita semua, supaya tidak gagal melawan dosa, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Kita harus sadar bahwa kita pun dapat gagal untuk memasuki perhentian yang Tuhan sediakan, yaitu di sorga, bila kita tidak taat, bila kita membiarkan hati kita menjadi keras. Sebab itu ayat 8 katakan, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus berbicara kepada orang percaya mengenai dosa, mengenai hidup dalam kebenaran dan penghakiman. Bila kita mengabaikan suara Tuhan, hati kita akan tambah hari tambah keras. Akhirnya tidak bersedia untuk bertobat. Tidak mau hati kita mendengar firman dan keinginan Roh Kudus. Ya, pengabdian kepada kebenaran dan kehidupan yang benar tidak akan lagi menjadi prioritas kita. Kita akan menjadi lebih giat mencari kesenangan-kesenangan duniawi daripada jalan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan terus-menerus menghimbau kita bila kita terus-terus mengeraskan hati, hidup dalam pemberontakan. Ingat bahaya kemurtatan dari iman. Sebab itu kita sebagai hamba-hambanya Tuhan harus tidak bosan mendoakan, menasehati, mendorong sesama orang percaya untuk tekun dalam iman. Karena ayat 18 bilang mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya. Karena ada kemungkinan seorang yang percaya pada Kristus awalnya kehilangan janji berkat Tuhan, yaitu sorga. Seperti orang Israel yang tidak dapat memasuki tanah perjanjian, padahal mereka umat pilihan Tuhan. Padahal mereka sudah dipimpin keluar dari perbudakan Mesir. Padahal mereka sudah mengalami betapa Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya selama 40 tahun. Mereka telah mengalami kuasa penebusan Tuhan. Mereka menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa. Namun karena tidak taat, tidak mau percaya kepada janji Tuhan, tidak mau
memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan, akhirnya mereka mati di padang gurun, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang pilihan pun yang tidak taat, tidak setia, tidak menjamin akan memasuki Kanaan dengan selamat. Jadi kita perlu bertekun sungguh-sungguh di dalam iman, menghargai betul kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sebab kita hidup hanya karena anugerah Tuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita sadar kembali untuk apa kita hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.